Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu temani Anda hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Mungkin di sini ada yang suka atau misalnya mengikuti Beyond Education Podcast. Terima kasih banyak. Kita selalu update 2 hari sekali. Itu pun kita selalu seling-seling dengan materi-materi atau tema-tema yang terbaru dan terviral ya. Nah, jadi langsung saja ikutin saja langsung, ikutin saja terus Beyond Education Podcast dan cek link deskripsi untuk mengikuti WA-nya, Telegram-nya, ataupun untuk memberikan pertanyaan. Itu bisa di link deskripsi sudah kita sediakan semuanya, link-linknya tinggal diakses saja. Dan juga kita hadir di Spotify. Power Music. Ya, Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang sekolah formal versus sekolah alternatif ya. Mungkin di sini akan saya bahas tentang secara teknis. Mungkin di sini sudah banyak yang mengetahui bahwa sekolah formal itu seperti apa, sekolah alternatif itu seperti apa. Dan saya berdasarkan pengalaman, karena saya juga pernah menjadi seorang guru di sekolah formal dan juga saya sekarang berada atau bekerja di sekolah yang bersifat alternatif. Jadi begini, dalam sebuah konsep pendidikan, ya mungkin memang pendidikan ini kan memang diwajibkan untuk 12 tahun ya. 12 tahun lamanya, dari SD sampai SMA itu lamanya sekitar 12 tahun. Dan kita mengetahui bahwa pendidikan ini diwajibkan. Ya nggak sih? Teman-teman atau misalnya Bapak Ibu semuanya di rumah mungkin mengetahui bahwa kenapa pendidikan ini diwajibkan. Karena ini adalah salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dulu kan mungkin sempat ya, ketika kita jenjang SD, SMP, SMA itu berbayar, sekarang sudah tidak gitu kan. Disubsidi oleh pemerintah agar pendidikan ini sebaik-baiknya dan segratis-gratisnya. Nah, tetapi permasalahan muncul ketika kita melihat bahwa ada beberapa konsep atau ada beberapa sesi atau beberapa sistem di dalam pendidikan formal yang memang sangat memberatkan para siswanya. Ya, di sini kita akan bahas nih. Kenapa saya membahas ini? Karena memang sudah menjadi lumrah ya, karena ya kita mau nggak mau harus mengikutinya gitu. Kalau sekolah formal, sekolah yang beriming-iming negeri atau misalnya sekolah negeri ya, atau sekolah swasta, itu pasti kita harus mengikutinya. Ya nggak sih? Dari mulai jam pelajarannya. Jam pelajaran itu kita harus masuk jam 7, keluar jam 3, atau ada yang masuk jam 7, keluar jam 1. Dari bobot pelajarannya kita semua harus kuasai. Ya nggak sih? Harus bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semuanya. Dan itu harus mencapai kriteria ketuntasan minimum. Iya nggak sih? Dari jamnya, dari pelajarannya, dari sistem sekolahnya. Ya mau tidak mau, ketika kita misalnya merasa jenuh, terus kita berbuat nakal, kita masuk ke ruang BP, ruang BK untuk bimbingan konseling. Dan ya di ruang BK bukannya berharap mendapatkan sebuah konseling, tapi mendapatkan sebuah hukuman. Nah, jadi, dari beberapa kasus yang sudah muncul di akhir-akhir ini, bahwa di sekolah formal maraknya pembulian, banyaknya anak-anak yang bosan dengan pembelajaran, banyaknya anak-anak yang stres karena dituntut untuk mengejar nilai. Bayangkan gitu, semuanya harus 90. Jadi kita tuh semuanya harus bisa gitu. Bayangkan, guru pun yang mengajar belum tentu bisa, karena guru yang mengajar matematika ya dia ngajar matematika aja gitu. Guru yang mengajar biologi, dia mengajar biologi aja gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba guru biologi ngajar bahasa Inggris gitu kan. Tetapi kita dituntut untuk semuanya bisa dan semuanya harus lulus kriteria minimal atau KKM. Kalau tidak, ada yang disebut dengan namanya remedial. Itu adalah ujian ulang. Ya. Karena ketika kita tidak lulus ujian kurang dari KKM, kita harus remedial ulang ya guys ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu kan. Dan remedialnya biasanya lebih berat lagi, lebih kompleks gitu.
Jadi begini, ujian biasa itu lebih gampang daripada remedial. Remedial itu bisa lebih ditambah-tambah soal-soalnya gitu. Itu yang saya rasakan dulu. Dan juga sistem long hour-nya, banyak anak-anak yang kabur ya, termasuk saya dulu. Karena saking nggak betahnya di sekolah gitu ya. Karena nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya. Saya di sekolah formal ya. Nggak suka apa ya, ya aturan-aturannya lah gitu. Maka kita memutuskan untuk mencari celah di pojok, gitu kan, dengan ya berdiameter 2 meteran lah. Berdiameter 2 meter kita meloloskan diri melalui lubang tersebut, celah tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi banyak fenomena-fenomena yang muncul di akhir-akhir ini terkait tentang keresahan dari sekolah formal. Dan juga yang paling parah adalah bullying ya. Bullying sampai mematikan. Kemarin itu ada di daerah mana ya? Daerah Jawa sana ya. Ada anak dibully gitu oleh satu kelas dan dia meninggal. Dan ya nggak ada yang ngelapor gitu ya. Udah tahu anaknya dipukulin gitu kan. Semuanya nggak bisa melerai dan dia meninggal. Nah gitu. Jadi banyak fenomena di sekolah formal yang seperti itu secara teknis ya. Nah makanya muncullah sekolah-sekolah disebut namanya sekolah alternatif. Begitu. Sekolah alternatif itu banyak ya. Ada flexi school, ada homeschooling, terus ada apa lagi tuh? Ada PKBM gitu ya, yang alternatif yang bagi orang-orang yang belum punya ijazah udah tua gitu kan, di PKBM bisa. Maka muncullah itu. Gitu. Karena itu menjawab semua apa ya, menjawab semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di sekolah alternatif itu biasanya ya, yang saya alami selama apa ya, selama menjadi menjadi pengajar di sebuah homeschooling gitu ya, itu yang pertama sekolah itu relax, ya nggak sih? Relax, gitu. Nggak pakai seragam. Oh ya rambutnya boleh panjang lah gitu, tapi asal sopan gitu kan, relax aja. Terus guru-gurunya juga relax, ramah dengan kondisi lingkungan yang sangat homey gitu ya. Dan juga kita belajar juga nggak terlalu diburu-buru gitu. Maksudnya nggak terlalu diburu-buru di sini, nggak terlalu dituntut dengan beban-beban yang sangat memberatkan. Kita belajar just untuk mempersiapkan kelulusan misalnya. Selebihnya, kita bisa mengeksplor diri kita bisa mengeksplor bakat minat kita, hobi kita. Karena belajar di sekolah alternatif biasanya rata-rata ada yang full 1 minggu, ada juga yang 3 hari, 4 hari bisa milih gitu. Jadi sekolah alternatif itu seperti itu keunggulannya. Jadi dia bisa membuat kita rileks dalam belajar tanpa harus melupakan cita-cita kita. Ya, karena yang saya dapatkan di sekolah formal, ya selama saya sekolah, ya semua pelajaran bisa saya kuasai tapi tidak ada yang kepake. Bener gak sih? Gitu ya. Jadi ya belajar banyak lah fisika gitu kan, macam-macam biologi, kimia dan kawan-kawan banyak banget yang saya pelajari sampai saya stres waktu itu kan. Untuk mendapatkan nilai 9 itu harus ngapalin apalah gitu kan. Tapi apa sekarang nggak kepake loh itu. Nah gitu. Tapi kalau di sekolah alternatif ya mungkin pelajarannya nggak terlalu berat gitu. Jadi kita bisa fokus ke hobi kita, ke potensi kita, ke cara kita menggapai cita-cita kita gitu. Mulai dari sekarang bisa. Bisa sambil kerja juga. Seperti itu. Jadi sekolah alternatif ini adalah menjadi sebuah jawaban dari keluhan-keluhan yang ada di sekolah formal. Karena bisa kita ketahui ya di sekolah formal itu ya banyaknya gonta-ganti kurikulum gitu. Sampai sekarang juga seperti itu. Gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti model model apa tuh? Model untuk asesmen gitu ya. Asesmen guru dan lain-lain gitu kan. Asesmen anak-anak gitu ya, yang tadinya anak-anak itu ada kognitif, psikomotorik, dan apa gitu, dan afektif, sekarang ditambah lagi ada berapa gitu, spiritual dan kawan-kawannya. Itu semakin pusing aja gitu. Dan ya mungkin itu kebijakan kementerian gitu, maksudnya kebijakan Kementerian Pendidikan, eh, kebijakan pemerintah lah gitu. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti itu ya bisa aja gitu. Kita ya lari aja ke sekolah alternatif atau sekolah non formal, sekolah alternatif lah ibaratnya. Di sana kita tidak akan mendapatkan hal itu, tidak akan dituntut afektif, psikomotorik semuanya harus bagus, enggak.
bisa dipilih, masing-masing sekolah alternatif punya keunggulan masing-masing gitu. Ada homeschooling, ada sekolah alam mungkin ya, ada sekolah apa itu, jadi itu tidak menuntut kita untuk menjadi semuanya bisa. Kita bisa di custom dan kita bisa tetap fokus pada impian kita. Begitulah teman-teman Beyond Education sekiranya tentang informasi tentang sekolah formal dan sekolah alternatif. Jadi saya memberikan lagi kepada Beyond Education semuanya, bahwa kalau misalnya berpikir tentang sekolah formal seperti apa, pasti ada pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu, ada yang enggak, saya di sekolah formal juga aman, bla bla bla, ya memang betul seperti itu. Tapi pada kenyataannya di akhir-akhir sekarang itulah yang terjadi, itulah yang teralami. Bahkan ada yang pindah dari sekolah formal ke sekolah alternatif gara-gara dibully, gak suka sama gurunya. Bahkan ada yang pernah melakukan kriminal, melakukan tindakan kekerasan kepada gurunya. Itu pindah ke sekolah alternatif semuanya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan potensi kemanusiaan dari anak-anak tersebut. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.